Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita untuk membahas kitab At-Tadhib fi Adillati Matnil Ghayati wa Taqrib, karya Syekh Mustafa Bugha hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah tuntaskan pembahasan tentang macam-macam air. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, di sini ada beberapa pertanyaan dari ikhwah dengan pelajaran yang lalu. Pertanyaan yang pertama, ya, air yang berasal dari keran tapi airnya panas, ya, apakah makruh? Ya, maka jawabannya tidak, kecuali apabila dia menimbulkan penyakit. Jadi boleh saja misalnya antum di penginapan, di hotel, kemudian ada air panas, ya, apalagi dalam suasana yang dingin, ya, terkadang kita tidak bisa berwudu dengan air dingin karena akan memudaratkan, maka berwudu dengan air yang hangat, ya, atau air yang panas ini nggak jadi masalah. Ya, Asy-Syafi'iyah memakruhkan air musyammas itu karena dia menimbulkan penyakit kulit. Nah, apabila tidak menimbulkan penyakit maka tidak mengapa. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana penjelasan tentang hadis sumur mudha'ah? Masalah dari air sumur tersebut, padahal banyak najis yang terbuang di situ. Nah, ini justru menguatkan pendapatnya mazhab Syafi'iyah bahwa kalau jumlah airnya itu 2 qullah, atau jumhur, ya, atau mayoritas para ulama, bahwa selama jumlah airnya itu 2 qullah dan tidak berubah warna, rasa, dan aromanya, maka airnya tetap suci, mensucikan. Dan air sumur tersebut, ya, dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa diukur, ya, jumlahnya melebihi dua qullah. Ya, jumlahnya melebihi dua qullah. Baik. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana ketika berwudu di bagian akhir, tinggal kaki saja, kemudian sabun jatuh ke dalam ciduk yang airnya tinggal sedikit, apakah tetap suci dan mensucikan? Maka dilihat, kalau airnya itu berubah karena keadaan sabun, kan sabun yang jatuh itu sabun batangan. Ya, kalau airnya berubah karena keadaan sabun tersebut dan keluar dia dari keadaan, maka dia keluar dari keadaan thahirun mutahhir. Kalau berubah, jadi dia bukan air lagi, keluar dari namanya air, ya. Jadi air sabun. Namun kalau tidak berubah, kan kadang-kadang misalnya sabunnya itu masih kering, ya. Kemudian masuk ke dalam air yang ada ciduknya, lalu kita ambil air yang ada di dalam ciduk tidak berubah, maka ini tetap suci, mensucikan. Jadi dilihat keadaan airnya, apakah dengan jatuhnya sabun batangan tersebut airnya berubah atau tidak. Ketika airnya berubah, maka hendaknya dia mengambil air yang baru, karena air yang tersebut tidak lagi dinamakan sebagai air. Ya, ini yang berkenaan dengan pembagian air. Baik. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, ya, pembahasan tentang al-julud, ya, kulit-kulit. Nah, ini kulit-kulit kenapa dibahas di sini? Karena kulit-kulit ini dipakai untuk menampung air. Ya, zaman dahulu yang dipakai untuk menampung air itu selain bejana-bejana, ember-ember atau mangkok-mangkok, ya, mereka juga menggunakan kulit. Makanya perlu diperinci, perlu dijelaskan tentang permasalahan kulit. Qala Al-Qadi Abu Suja rahimahullahu taala, faslun wa juludul maitati tadhuru bid-dibal. Dan kulit-kulit bangkai itu suci dengan
disamak. Suci dengan cara disamak. Ya. Dalam catatan kaki tersebut, li'anna najasatahu bisa babi mafihi min rutubat wadibak yudhibuha. Kata beliau, kenapa dia harus disamak? Karena najasat yang disebabkan karena kenajisan kulit tersebut disebabkan oleh rutubat, ya, oleh hal-hal yang basah, hal-hal yang masih lembab atau basah yang terdapat pada kulit tersebut. Wadibagu yudhibuha, dan penyamakan itu akan menghilangkannya. Antum tahu samak nggak ya? Samak bukan ikan ya. Samak itu metode pengawetan kulit. Jadi kulit itu ketika dia dipisahkan dari daging hewan, ya, maka ada proses agar kulit itu menjadi awet. Karena kalau dibiarkan saja tanpa diproses, kulitnya akan membusuk. Maka ada proses, nama proses itu penyamakan. Ya, entah dia digarami, digosok, ya, dagingnya itu sampai kemudian hilang dagingnya, kemudian dia direndam dengan cairan tertentu, ya, atau digosok dengan daun-daun tertentu, kemudian dikembangkan, dia dijemur, ya, sampai kemudian dia kering. Nah, ini penyamakan, ya, disamak, diolah. Kelembaban atau hal-hal yang basah yang masih menempel pada kulit tersebut hilang. Disebutkan dalam Kifayatul Akhyar, kapan kulit itu dianggap telah disamak atau telah suci, ada tiga keadaannya. Ada tiga keadaannya, ya, yang harus terpenuhi pada sebuah kulit, baru dibilang dia sudah suci karena proses penyamakan. Yang pertama, kotoran yang menempel dari pada kulit itu sudah hilang. Daging-daging, ya, sisa-sisa daging-daging, otot-otot, nah ini hilang. Jadi dia pure kulit. Kemudian kulitnya itu menjadi baik, ya, tidak lagi hancur, kemudian lunak-lunak, enggak. Jadi bagus dia. Kemudian yang ketiga, ya, penyamakannya itu sampai pada level ketika kulit itu diletakkan di air, maka dia tidak kembali menjadi busuk atau rusak. Kalau dia masih kembali jadi busuk atau rusak, berarti penyamakannya tidak sempurna. Ya, ini disebutkan dalam Kifayatul Akhyar. Kita ulangi sekali lagi, kapan kulit itu dianggap telah suci, ya, karena proses penyamakan. Yang pertama, dengan hilangnya kotoran yang menempel pada kulit. Jadi nggak ada lagi kotoran yang menempel kulit tersebut. Kemudian itu menjadi baik, ya, dari sisi teksturnya, ya, itu sudah kuat, ya, menguat. Kemudian yang ketiga, sampai pada level ketika kulit itu diletakkan di air, dia tidak kembali menjadi busuk atau rusak. Barulah, ya, penyamakan tersebut dianggap mensucikan kulit. Paham ya? Ya, jadi ini tiga sifat yang harus ada pada kulit yang disamak. Kalau dia misalnya kulitnya itu masih belum bagus, ya, atau masih ada daging-daging yang menempel, ya, atau ketika dia dicemplungkan ke air kembali menjadi busuk, maka ini penyamakannya, ya, belumlah mensucikan kulit dari bangkai tersebut. Kulit dari bangkai tersebut. Baik. Sekarang beliau akan jelaskan di sini, Syekh Mustafa Bugho akan jelaskan dalil-dalil yang menyebutkan bahwa penyamakan ini akan membuat kulitnya bangkai itu menjadi suci. Qala faqad dalla wa qad dalla ala taharatil jildi bittiba ma rawahu al-Bukhari wa Muslimun an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan telah menunjukkan kepada kesucian kulit, ya, atau sucinya kulit dengan penyamakan. Ini apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, wajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam syatan maitatan uqtiyatha maula limaimunah, ya, maulatun limaimunah minas sadaqah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menemukan bangkai
seekor kambing ya, yang diberikan kepada budaknya Maimunah berupa sedekah. Maka mengatakan halla intafa'tum bijildiha, ya, tidakkah kalian mengambil manfaat dengan kulitnya? Qalu, kemudian mereka mengatakan innaha maitah. Ya, ini bangkai wahai Nabi. Maka Nabi SAW mengatakan innama hurima akluha. Yang diharamkan itu hanya kulitnya, hanya memakannya. Ya, yang tidak boleh dimanfaatkan dari kambing tersebut adalah kalau dia dimakan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulimat alaikumul maitah." Diharamkan bagi kalian bangkai. Ya, yang tidak diperbolehkan di sini adalah memakannya. Bagaimana dengan kulitnya? Wa inda Muslimin an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas, ya, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dubighal ihabu faqat tahur." Apabila kulit binatang itu telah disamak, maka dia pun menjadi suci. Al-ihab wa jildu, al-jildu qabla al-yudbagh wa ba'da dabghi yusamma adiman. Di dalam catatannya disebutkan oleh Syekh Mustafa Bugha, ihab, ya, ihab adalah kulit yang belum disamak. Adapun setelah disamak, maka dia disebut adim. Maka dia disebut sebagai adim. Kalau wa yutlaqu alaihi al-jildu fil halain. Namun istilah al-ihab juga dipakai untuk kulit dalam dua keadaan, baik disamak atau disamak juga disebut sebagai ihab. Ya. Intinya kembali kepada hadis bahwa idza dubighal ihab faqat tahur. Apabila ihab itu sudah kulit itu sudah didabagh, ya, maka dia telah suci. Kemudian wadabhu, ya, uzilat fuduluhu wa rutubatuhu allati yufsiduhu baqauha. Dan dabagh artinya telah dihilangkan, ya, kotoran-kotoran dan kelembabannya yang apabila tetap berada pada kulit tersebut yufsidu, akan merusak kulit tadi. Jadi dabagh atau penyamakan itu adalah menghilangkan, ya, kotoran-kotoran, demikian juga perkara-perkara yang lembab, yang basah, yang menempel pada kulit, yang apabila tidak dihilangkan akan menyebabkan kulit tersebut rusak. Ya. Ya. Bihaitsu law naqa'u fil ma'i ba'da dzalika lam ya'ud ilaihi an-natan. Ya. Bagaimana bentuk dia tidak rusak lagi? Yaitu apabila kita letakkan di air setelah dia disamak, lam ya'ud ilaihi an-natan, maka tidak akan kembali padanya, ya, busuk atau bau amis. Natan itu bisa bau, ya, bau busuk, ya. Jadi kalau misalnya kita kembalikan dia ke air, ini indikator keberhasilan apa? Penyamakan. Kalau kita taruh di air, maka tidak kembali kebusukan tersebut. Baik. Jadi kulit dari bangkai, ya, itu asalnya adalah najis, akan tetapi kalau dia sudah disamak, maka boleh untuk dianggap suci, ya, dianggap suci. Baik. Kemudian kata beliau, illa jildal kalbi wal khinzir wa matawallada minhuma aw min ahadihima, kecuali kulitnya anjing atau kulitnya babi
dan apa yang terlahirkan dari keduanya atau terlahirkan dari salah satu di antara keduanya. Ya. Nah, kecuali kulit anjing sama kulit babi. Kulit anjing maupun kulit babi kalau disamak tetap saja haram, ya, tetap aja najis, ya. Kenapa? Karena memang anjing dan babi itu najis dari asalnya, ya, najis dari asalnya, sehingga berbeda dengan kambing, ya, sapi, ya, asalnya tidak najis. Maka ketika dia menjadi bangkai kemudian disamak kulitnya, maka kembali dia menjadi tidak najis. Adapun anjing dan babi asalnya dia najis. Maka ketika disamak pun tidak kemudian mengembalikannya menjadi suci, ya, tetap dalam najis. Wa ma tawallada minhuma, demikian juga yang terlahir dari keduanya. Gimana itu maksudnya? Misalnya anjing dan babi ini bisa dikawinkan. Jadi para fuqaha itu memaparkan sesuatu yang mungkin belum terjadi di masa mereka, tapi mungkin saja terjadi. Ya, kalau zaman dahulu mungkin anjing sama babi ini tidak bisa dikawinkan. Nggak tahu zaman sekarang bisa atau enggak. Ya, muncul varietas hewan baru, bijing. Ya, apa itu bijing? Babi anjing gitu, ya. Atau bisu. Apa itu bisu? Babi asu misalnya. Ya, bisa jadi, ya, karena teknologi sudah berkembang, diinseminasi, lakukan inseminasi, kemudian lahir varietas baru. Maka varietas baru yang muncul dari keduanya ini, ya, kawin antara anjing dan babi, ini juga kulitnya najis. Kulitnya najis. Au min ahadihima, atau yang terlahirkan dari salah satu di antara keduanya. Anjing dinikahkan dengan serigala misalnya. Ada kan anjing varietas varietas anjing yang merupakan percampuran antara anjing dan serigala misalnya. Nah, ini kalau misalnya percampuran anjing dan serigala ini kemudian mati, kemudian kulitnya disamak, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena salah satu induk dari hewan tersebut adalah anjing, walaupun yang satunya adalah serigala. Ya, sehingga kulit anjing atau kulit babi serta turunan-turunannya tetap tidak diperbolehkan, ya, dianggap sebagai najis. Kata Syekh Mustafa Bukhari di sini, li'anna kullan minhuma najisun, ya, halal hayah. Karena keduanya, yaitu anjing dan babi, selama mereka hidup, ketika mereka hidup, mereka sudah najis. Ya. Fala yathur bi juz'ihi ba'dal mamat min babil aula. Maka tentu tidaklah bagian dari tubuhnya anjing dan babi itu bisa menjadi suci ketika dia telah mati. Ya. Jadi dia tidak, kalau misalnya dia ketika hidupnya najis, maka nggak mungkin setelah dia mati kok menjadi suci, ya. Ketika hidup dia menjadi najis, ketika mati dia menjadi suci, ya. Kalau kita lihat itu yang hidupnya, yang ketika hidup dia suci, matinya bisa menjadi najis, ya, kalau matinya dalam keadaan bangkai, ya, dalam keadaan dia bangkai, ya. Nah, ini malah kebalikannya, mana mungkin kemudian ketika dia hidup sudah najis, ketika dia mati malah jadi suci, nggak mungkin kan? Nah, jadi turunan dari babi, anjing, demikian juga anjing dan babi, ya, demikian juga turunan-turunannya ini tidaklah suci ketika dia sudah menjadi bangkai. Qala wa li anna kullan minhuma najisun bidatihi wa makana najasul ain, ya, la yakhur kal bauli wa nahwihi. Kemudian sebab yang kedua, kenapa kulit dari bangkai anjing dan babi ini najis? Karena keduanya itu najis bizatihi, dengan zatnya. Maka kalau zatnya itu najis, ya, dia tidak akan tersucikan seperti
al-baul, kencing. Ya, kencing. Maka dia tidak akan tersucikan. Kenapa? Karena zatnya itu adalah najis. Jadi ini dua sebab kenapa kulit dari bangkai anjing dan babi tetap dianggap najis. Karena yang pertama, ya, dalam keadaan hidup, ya, dia sudah najis, maka tidak mungkin setelah mati dia menjadi suci. Yang kedua, karena anjing dan babi itu najis, ya, dengan zatnya, maka tidak mungkin kemudian menjadi suci seperti keadaan air kencing dan yang semisalnya. Baik. Demikian juga yang terlahirkan dari anjing dan babi. Baik. Kemudian kata beliau, wa admul maitati wa sya'ruha najisun illal adami. Dan kulit dari bangkai, demikian juga rambutnya ini najis. Kecuali kulit dan rambut manusia. Illa al-adami. Al-adami maksudnya adalah anak Adam, ini manusia. Jadi tulang dari bangkai, demikian juga rambutnya ini najis. Ya, ini najis. Ya, misalnya ada tulang bangkai dijadikan lantai misalnya, disusun jadi lantai kemudian dipakai untuk sholat. Nah, ini nggak boleh. Ya, karena dia najis. Ya, demikian juga rambut dari bangkai. Diambil rambutnya kemudian disusun, entah itu jadi permadani atau jadi karpet, ya. Maka ini najis, nggak boleh. Yang tidak najis apa? Ya, tulangnya manusia dan juga rambutnya, ya, tulang dari bangkai manusia dan juga rambutnya. Qala liqaulihi ta'ala hurimat 'alaikumul maitah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, diharamkan bagi kalian al-maitah, bangkai. Qala wal maitatu kullu hayawan zala hayatuhu bi ghairi dzabhin syar'i. Dan bangkai itu adalah segala sesuatu yang hidup, ya, zalat hayatuhu, kemudian hilang kehidupannya tersebut bi ghairi dzabhin syar'i, tanpa penyembelihan yang syar'i. Maka ini adalah definisi bangkai. Semua yang hidup kemudian apa? Dia tidak disembelih dengan cara yang syar'i. Fayadkhulu fihi ma la yu'kal lahmuhu idza dzubiha kal himar. Maka masuk ke dalam definisi bangkai ini adalah apa yang diharamkan untuk memakan dagingnya apabila dia disembelih. Seperti keledai. Ya. Di perang Khaybar, Nabi SAW mengharamkan keledai. Sehingga walaupun disembelih dengan cara yang syar'i, ya, dengan cara yang syar'i artinya dibacakan Bismillah, kemudian yang menyembelihnya itu adalah seorang Muslim atau ahlul kitab, ya, maka tetap saja tidak halal. Ketika keledai itu mati, dia teranggap sebagai bangkai, walaupun cara penyembelihannya adalah cara penyembelihan yang syar'i. Kenapa? Karena himar ini haram untuk dimakan. Ya, walaupun dia menyebut Bismillah, yang nyembelih Muslim tetap dianggap sebagai bangkai. Ya. Kalau wa mayukal lahmuhu idza lam tatawaffar syurutu dzabhihi. Demikian juga apa yang diperbolehkan untuk dimakan dagingnya, namun tidak terpenuhi syarat penyembelihannya. Ya, kambing. Kambing ini boleh dimakan, namun ketika disembelih tidak terpenuhi syarat penyembelihannya yang syar'i. Misalnya yang menyembelih, ya, kadzabihatil murtad. Yang menyembelih adalah seorang yang murtad. Ya. Orang yang murtad tidak sah penyembelihannya. Ya, misalnya ada kambing, lalu ada orang yang murtad sebelumnya Islam, kemudian dia pindah agama, lalu dia sembelih hewan tersebut, ya, kambing tersebut, maka dagingnya itu menjadi bangkai. Maka dagingnya menjadi bangkai. Ya. Qala wa illam yakun fihi dararun bisihah, walaupun daging tersebut tidak membahayakan kesehatan. Ya. Misalnya setelah diteliti ternyata
walaupun bangkai pemakan bangkai itu tidak mengapa, tanpa harus disembelih dengan dengan cara yang syar'i, ya asal mati saja, maka dagingnya itu tidak menimbulkan kemudaratan. Walaupun tidak menimbulkan kemudaratan, selama dia disembelih dengan sembelihan yang syar'i, maka dia menjadi bangkai, ya. Dia dihukumi sebagai bangkai. Kemudian kata beliau, wa alaihi fatahrimul maitah dalilu najasatihi. Maka dibangun di atas ini, maka pengharaman terhadap bangkai ini merupakan dalil atas kenajisannya. Tahrima ma la dharara fihi najasatihi. Karena ada sebuah kaidah menyebutkan pengharaman sesuatu yang tidak ada kemudaratan padanya, demikian juga tidak diharamkan pada asalnya, maka ini merupakan dalil sesuatu itu merupakan najis. Ya. Karena penyebab sesuatu diharamkan, ya, memang diharamkan dari asalnya atau karena ada bahaya pada perkara tersebut. Ya, kalau tidak asalnya tidak diharamkan, demikian juga tidak ada bahaya pada sesuatu tersebut, maka kemungkinan yang ketiga pastilah perkara tersebut adalah najis. Nah, perhatikan ini kaidah yang sangat penting. Apabila sesuatu itu ya asalnya tidak diharamkan, demikian juga dia tidak membahayakan, ya, maka kemungkinan yang ketiga dia adalah najis. Kita ambil contoh, misalnya tadi daging kambing. Daging kambing ini hukumnya halal untuk dimakan. Ya, nggak ada penyebutan bahwa daging kambing itu haram untuk dimakan. Kemudian juga dia tidak ada bahaya ketika memakan daging kambing yang tidak disembelih secara syar'i, nggak ada bahayanya. Maka lantas kenapa diharamkan daging tersebut, daging yang disembelih atau yang tidak disembelih dengan cara yang syar'i? Maka sebabnya adalah yang ketiga, dia merupakan najis. Dia merupakan najis. Kenapa diharamkan bangkai tersebut? Karena dia merupakan najis. Ya, kita ulangi ya, misalnya kambing, ya, kaidahnya itu sebenarnya disebutkan oleh para ulama, tahrimu ma laisa biharamin, ya, wala dararin fi aqlihi yadullu ala najasatihi. Kaidahnya adalah diharamkannya sesuatu yang asalnya tidak haram dan tidak berbahaya dimakan, ini menunjukkan bahwa perkara tersebut adalah najis. Ya, tahrimu ma laisa biharamin wala dararin fi aqlihi yadullu ala najasatihi. Ya, diharamkannya sesuatu yang asalnya itu tidak haram dan juga tidak berbahaya untuk dimakan, ini menunjukkan bahwa sesuatu itu najis. Kambing asalnya tidak haram, ya. Demikian juga bangkainya tadi ketika dimakan tidak berbahaya, ya. Maka ini menunjukkan bahwa bangkai kambing itu adalah najis. Karena yang pertama, hukum asal makan kambing itu tidaklah haram, ya. Kemudian makan bangkainya tidak berbahaya, tapi kenapa diharamkan? Ya, nah ini menunjukkan kalau dia diharamkan karena dia adalah najis. Karena dia adalah najis. Nah, ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama Syafi'iyah, tahrimu ma laisa biharamin wala dararin fi aqlihi yadullu ala najasatihi. Baik. Kemudian kata beliau, fatahrimul maitah dalilu najasatiha. Maka pengharaman terhadap bangkai ini menunjukkan bahwa dia itu adalah najis. Li'anna tahrima ma la darara fihi wala hurmah lahu dalilu najasatihi. Karena pengharaman apa yang tidak membahayakan padanya dan juga tidak diharamkan pada asalnya, ini adalah dalil atas kenajisannya. Wa najasatuha, ya, tastadba'u atau tastadbi'u najasata ajza'iha. Dan kenajisannya ini diikuti dengan kenajisan bagian-bagiannya. Ketika bangkai itu haram, maka bagian dari bangkai itu
baik tulang maupun rambutnya juga ikut menjadi haram. Ya, jadi paham nggak bagaimana istidlalnya? Jadi bangkai itu diharamkan. Hurimat alaikumul maitah. Ya, hurimat alaikum al maitah. Ya, bangkai itu haram. Nah, kenapa dia diharamkan? Padahal hukum asalnya dia adalah suatu yang dihalalkan, ya, demikian juga tidak berbahaya, maka sebabnya adalah karena dia najis. Dia diharamkan karena dia najis. Oke, sekarang sudah kita simpulkan. Dari situ kita ekstrak sebuah kesimpulan hukum bahwa al-maitah, bangkai, itu najis. Kemudian bagaimana kita mengatakan bahwa tulangnya dan rambutnya juga najis? Ya, karena bangkai itu najis, maka bagian-bagian dari bangkai tadi, mau itu tulangnya, mau itu rambutnya juga najis. Ya, jadi begitu. Yang pertama, kita bagaimana kita menghukumi maitah tadi atau bangkai tadi sebagai najis? Karena dia diharamkan. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal ya hukum asalnya dia halal, demikian juga tidak berbahaya makan dagingnya. Ya. Lalu kenapa diharamkan? Tidak lain dan tidak bukan karena dia najis. Oke, bangkai itu najis. Nah, sekarang kenapa Anda katakan bahwa rambutnya najis, demikian juga tulangnya juga najis? Karena rambut dan tulang ini merupakan bagian dari bangkai tadi. Ya, kalau bangkai itu najis, maka bagian-bagiannya juga termasuk najis. Nah, begitu apa istilahnya para ulama Syafi'iyah. Ya, kesimpulannya bahwa tulang dan rambut dari bangkai itu juga najis. Bagaimana dengan manusia? Wa amal adami fala tanjus maitatuhu. Adapun manusia maka bangkainya tidaklah najis. Wa kadzalika ajza'uhu. Demikian juga ya bagian-bagian tubuhnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad karramna bani Adam." Dan kami telah memuliakan anak-anak Adam. Ya. Wa hadza yatanafa ma'al qauli bi najasatihi ba'da mautihi. Maka dalil ini ya bertentangan dengan pendapat sebagian ulama yang menunjukkan bahwa bahwa bangkai itu atau bangkai manusia ya itu haram, najis setelah dia mati. Ya, ini adalah pendapat yang keliru. Ya, ada yang mengatakan bahwa yang bangkai manusia itu najis. Ya, ini pendapat yang keliru. Kenapa? Karena Allah telah memuliakan Bani Adam. Qala wa hurima tanawulu lahmihi li hurmatihi. Demikian juga diharamkan untuk memakan daging manusia karena kehormatannya. Ya. Jadi diharamkan makan daging manusia bukan karena dia najis, tapi karena kehormatannya tadi. Ya, kenapa daging manusia tidak boleh dimakan? Bukan karena dia bangkai, ya, tapi karena penghormatan atau kemuliaan daging manusia. Karomatuhu, ini kemuliaannya. Ya. Jadi justru karena kemuliaan tersebut nggak boleh dimakan, bukan karena dia najis, ya, bukan karena dia najis, akan tetapi karena kemuliaan pada jasad seorang anak Adam, ya. Ini yang berkaitan dengan bangkai, ya, ini yang berkaitan dengan bangkai. Maka bangkai itu najis, ya, bangkai ya itu najis kecuali bangkai manusia. Ya, bangkai itu najis kecuali bangkai manusia. Baik, ini yang berkaitan dengan kulit. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, ya, ini tentang aniyah. Ya, tentang aniyah. Aniyah ini wadah, ya. Qala faslun wala yajuzu istimalu awani dhahabi wal fiddah wa yajuzu istimalu ghairihi himal awani. Ya. Kata beliau fasal, tidak boleh menggunakan wadah
dari emas maupun dari perak. Ya. Jadi di antara wadah atau bejana yang tidak boleh dipergunakan adalah yang terbuat dari emas dan perak, dan boleh menggunakan wadah-wadah yang selain keduanya. Ya. Dan boleh menggunakan wadah-wadah yang selain keduanya. Ya. Kemudian kata beliau di sini, wa dalla ala tahrimi dzalika ahadits. Dan banyak hadis yang menunjukkan pengharaman menggunakan wadah atau bejana yang terbuat dari emas dan perak. Yang pertama, an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la talbasul harir wala dibaj wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah. Wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kalian menggunakan sutra. Ya. Harir dan dibaj ini sama-sama sutra, cuma beda namanya. Ada sutra jenis harir, ada sutra jenis dibaj. Ad-dibaj, kata beliau, naun nafisun min thiyabil harir. Ya. Naun nafisun min thiyabil harir, yaitu kain sutra, jenis kain sutra yang sangat mahal. Ya, yang sangat mahal, dibaj. Jangan kalian menggunakan sutra dan juga dibaj, wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah, dan jangan pula kalian minum dari bejana-bejana dari emas dan perak. Aniyah jamak dari ina, ya, bejana. Ya. Ya, jamak dari bejana, al-ina. Ya. Janganlah kalian minum dari bejana-bejana emas dan perak, wala ta'kulu fi sihafiha. Dan janganlah kalian makan dari mangkok-mangkoknya. Ya, mangkok atau piringnya. Jangan kalian makan dari mangkok dan piring yang terbuat dari emas dan perak. Qala fa inna, kemudian beliau jelaskan apa sebabnya, fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Karena ya itu semua untuk mereka di dunia dan untuk kita nanti di akhirat. Ya. Lahum artinya al-kuffar. Ya, al-kuffar artinya itu semua diperbolehkan bagi mereka, orang-orang kafir di dunia, namun nanti kita akan mendapatkannya di akhirat. Ya, jadi untuk kaum muslimin, mereka tidak menggunakan, tidak boleh menggunakan apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tadi, ya, bejana dari emas dan perak, demikian juga mangkok-mangkok dan piring-piring dari emas dan perak, ya, dan juga tidak menggunakan sutra, ya, tidak menggunakan sutra, karena itu adalah untuk mereka, untuk orang-orang kafir di dunia, nanti didapatkan oleh orang-orang yang beriman di akhirat. Bagaimana dengan sutra sintetis? Ya, kan sekarang itu ada yang dibuat sutra imitasi. Nah, kalau imitasi tidak mengapa, insya Allah, karena dia pada hakikatnya bukan sutra. Ya, karena pada hakikatnya dia bukanlah sutra. Demikian juga yang perlu kita ketahui bahwa pengharaman sutra itu hanya untuk kaum laki-laki. Adapun kaum wanita boleh mempergunakannya. Adapun menggunakan bejana dari emas dan perak, nah ini nggak boleh, baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh. Ya, jadi kalau sutra itu untuk laki-laki, ya, pengharamannya untuk laki-laki, tidak untuk wanita. Adapun penggunaan bejana dari emas dan perak ini meliputi laki-laki dan wanita. Ya, ini meliputi laki-laki wanita.
Baik, kata beliau, wa yuqasu 'alal akli wasyurbi ghairuhuma min wujuhil istimal. Dan dikiaskan ya kepada makan dan minum yang selain keduanya dari penggunaan bejana tersebut. Jadi misalnya ada orang yang punya bejana dari emas dan perak, tidak untuk makan. Tidak untuk makan, tapi untuk apa? Untuk cuci tangan misalnya. Ya. Masya Allah. Jadi dia ketika cuci tangannya di bejana yang terbuat dari emas dan perak. Maka ini tetap tidak boleh. Walaupun dalam nas itu disebutkan yang dilarang itu adalah untuk makan dan minum. Tapi dikiaskan kepada makan dan minum semua bentuk penggunaan ya bejana dari emas dan perak. Ya. Qala wa yashmulu tahrimu ar-rijal wan nisa. Dan pengharaman penggunaan bejana dari emas dan perak ini mencakup mencakup bagi laki-laki dan perempuan. Ya. Mencakup laki-laki dan perempuan. Jadi bukan hanya kaum laki-laki saja yang tidak boleh mempergunakan bejana dari emas perak, tapi juga kaum wanita. Ya. Kemudian kata beliau di sini, wa yajuzu istimalu ya ghairihima minal awani, dan diperbolehkan untuk menggunakan yang selain keduanya ya bejana-bejana yang terbuat dari bahan selain emas dan perak ya. Tentunya kata beliau at-tahirah, yang bersih, yang suci. Li'annal asla al-ibahatu ma lam yarid dalilut tahrim. Karena hukum asal adalah kebolehan menggunakan bejana tersebut selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Misalnya mangkok dari gading. Nah, ini kan mahal. Ya. Boleh nggak dipakai mangkok dari gading misalnya? Boleh saja walaupun mahal. Ataupun mangkok dari batu zamrud. Wah, misalnya kalau mangkok terlalu besar mungkin ya, gelas, cangkir dari batu zamrud, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Li'annal asla al-ibahah, karena asalnya adalah kebolehan selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Ya, selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Baik, masih ada waktu, kita lanjutkan. Faslun, ya sekarang tentang siwak. Faslun, ya. Wasiwaku mustahabbun fi kulli hal. Pasal, dan siwak itu hukumnya mustahab pada setiap keadaan. Ya, mustahab artinya ketika dilakukan dia mendapatkan pahala, ketika dia tinggalkan maka dia tidak berdosa. Lalu sebagian ulama mengatakan mustahab artinya sesuatu yang ditekankan, akan tetapi penekanannya tidak sampai kepada level yang wajib. Kemudian konsekuensinya kalau dia amalkan dia dapat pahala, kalau dia tinggalkan maka dia tidak berdosa. Qala wasiwaku mustahabbun fi kulli hal. Dan siwak ini hukumnya mustahab pada setiap kondisi. Ya, illa ba'da zawali lis-sha'im. Kecuali setelah zawal bagi orang-orang yang berpuasa. Ya. Tapi ini sepertinya pembahasannya agak panjang ini ya, karena membahas kapan disunahkan. Dalilnya cukup panjang. Ana nggak pengen kalau misalnya putus kayak kemarin, bagusnya selesai. Besok saja ya kita bahas pertemuan yang akan datang, kita bahas tentang as-siwak insyaallah. Ya, judulnya juga tadi cuma sampai pada bejana. Baik. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kalau antum ada yang ingin bertanya, nanti tolong sampaikan ke admin. Bagi yang mengikuti lewat Zoom, silakan sampaikan ke admin. Besok kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kalau yang mengikuti di Facebook, silakan di kolom komentar. Nanti kita akan bahas. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.